Aku tidak pernah menyangka kalau malam itu akan menjadi malam paling menyeramkan dalam hidupku. Semuanya berawal dari niat sederhana. Malam itu, aku dan temanku berencana hunting foto di kawasan Kota Tua Jakarta. Salah satu temanku, Dika, memang suka sekali memotret suasana bangunan tua saat malam hari. Kami berangkat setelah makan malam, kira-kira jam 10. Waktu kami tiba di sana, suasana sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan di sekitar kota tua menyala redup dan angin malam terasa cukup menusuk kulit. Bangunan-bangunan tua yang biasanya ramai oleh wisatawan, kini berdiri sunyi. Hanya ada suara langkah kaki kami yang bergema di antara gudang sedang tua itu. Aku merasa aneh. Biasanya aku tidak pernah merasa takut berada di tempat terbuka. Malam itu, entah kenapa, bulu kuduku berdiri sejak pertama kali menginjakkan kaki di sini. Awalnya, aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya karena suasana sepi saja. Aku berjalan agak terpisah dari temanku, sambil menunggu dia mengatur kamera. Aku memperhatikan bangunan tua yang berdiri megah di sekelilingku. Dan saat itulah aku melihatnya. Di lantai atas salah satu gedung tua, aku melihat sesosok wanita berdiri menghadap ke bawah, seolah memperhatikan kami. Ia mengenakan gaun putih panjang, model kuno seperti gaun wanita Eropa zaman dulu. Rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya samar terlihat pucat di bawah cahaya. Awalnya aku mengira itu mungkin hanya bayangan atau patung hiasan. Tapi kemudian aku menyadari, rambutnya bergerak pelan tertiup angin. Aku mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan apa yang kulihat. Aku mengangkat ponsel untuk memotret, tapi anehnya, kamera ponselku tidak bisa fokus. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku memanggil Dika, tapi dia tidak mendengar. Suara angin malam dan langkah kaki kami seolah menelan suaraku. Aku mendengar suara lain. Langkah kaki. Suara langkah kaki pelan terdengar dari arah salah satu lorong gedung tua di dekat kami. Langkah itu terdengar lambat tapi jelas. Dan kemudian aku melihatnya. Dari balik lorong itu muncul sosok wanita yang tadi kulihat di lantai atas. Sekarang ia berjalan pelan ke arahku. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa ekspresi. Setiap langkahnya terdengar sangat jelas di telingaku. Aku ingin lari, tapi tubuhku seperti membeku. Kakiku berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Aku hanya bisa menatap. Dari jarak dekat, aku melihat ada bekas luka memanjang di pipinya. Darah kering menodai sisi wajahnya. Saat itu Dika menyadari, aku berdiri mematung. "Kenapa kamu?" serunya sambil mendekat. Suara Dika seolah membangunkanku. Dengan sisa tenaga, aku berbisik lirih. "Lari, Dika, lari." Dika menoleh. Dan sepertinya, dia juga melihat sosok itu. Tanpa banyak tanya, dia menggenggam tanganku dan menarikku menjauh. Kami berlari menuju motor, tapi suara langkah sosok itu terdengar semakin cepat di belakang kami. Suara itu semakin dekat, dan bersamaan dengan itu, terdengar suara bisikan lirih. "Tolong." Suara itu sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduku semakin berdiri. Kami berusaha menyalakan motor, tapi entah kenapa motor kami tidak mau menyala. Sementara itu, aku melihat wajahnya persis di belakang kami. Senyum tipis yang membuatku semakin takut. Akhirnya, motor menyala. Kami melaju sekencang mungkin, menjauh dari sana. Saat aku menoleh sekali lagi ke belakang, aku melihat sosok itu berdiri di tengah jalan. Ia tidak bergerak, hanya memandang ke arah kami dengan tatapan kosong yang entah kenapa terasa sangat sedih. Sesampainya di rumah, aku langsung jatuh sakit. Tubuhku demam, dan malam itu aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat sosok wanita itu menangis di lorong gelap gedung tua. Hingga sekarang, setiap aku mendengar nama kota tua Jakarta, tubuhku selalu merinding. Aku tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu, tapi satu hal yang aku percaya, arwah itu masih di sana, menunggu. Atau mungkin mencari seseorang yang bisa mendengar bisikannya dan mengerti apa yang ia inginkan.